Salam saudaraku semua, senang bertemu kembali dengan saudaraku di channel Jalan Kasih ini. Sekiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Udah lebih sebulan ya kita tidak punya episode baru. Nah, memang Agustus lalu saya kurang sehat, jadi episode kita berhenti. Tapi puji Tuhan, kita sudah bisa memulai episode kita dan mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, kali ini topik yang akan kita pelajari saya beri judul prinsip belajar nubuatan. Mengapa topik itu saya pilih? Karena memang kita akan belajar nubuatan. Seperti yang sudah selalu saya janjikan, dan nubuatan kita mulai nanti dari buku Daniel pasal yang ke-7. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang maha besar, Bapa yang maha pengasih, Bapa yang setia. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Khususnya nubuatan-nubuatan-Mu ya Bapa. Beri kami hikmat ya Tuhan. Semua kami yang membaca, menonton dan mendengar, Tuhan beri hikmat dan kuasa ya Bapa untuk mengerti jalan-jalan dan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa yang setia untuk senantiasa menjawab doa-doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Ya, mari kita lanjutkan. Seperti saya katakan tadi, topik kita adalah prinsip belajar nubuatan. Nah, ayat inti kita kali ini tertulis di dalam Yesaya 28 ayat 9. Kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya tentunya ketika bangsa Israel, Yehuda khususnya, berada dalam kesesakan, tapi Tuhan berjanji bahwa bangsa ini akan dilepaskan dan diselamatkan. Nah, ayat 9 tertulis seperti ini. Dan orang berkata, kepada siapakah ia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan baru cerai susu. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya kalimat yang kedua itu adalah merupakan jawaban dari kalimat yang pertama. Tadi di kalimat pertama dikatakan kepada siapakah ia akan menjelaskan. Nah, kemudian di bawahnya seolah-olah kepada anak yang baru disapih. Artinya setiap orang yang ingin belajar nubuatan, dia harus mampu menempatkan dirinya seperti anak kecil yang belum tahu apa-apa. Sehingga roh Tuhan akan mengisi pengetahuan surgawi itu kepada setiap pembelajar nubuatan. Apa yang dimaksud dengan nubuatan? Kita boleh definisikan nubuatan adalah firman Tuhan yang menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan datang. Nah, kita boleh baca kembali Yesaya 46 ayat 9-10. Dan kita sudah pernah baca ini, mungkin ini yang ketiga kali ya. Tertulis seperti ini, Yesaya 46 ayat 9-10. Akulah Tuhan dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal-hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terjadi, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi Tuhan berkata, yang Dia memberitahukan dari mulanya, ya. Sesungguhnya kalau kita perhatikan bahwa firman Tuhan itu lebih banyak bersifat nubuatan. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu didominasi oleh nubuatan. Bahkan segera setelah Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, dia langsung bernubuat. Ini kita ambil penggalannya ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, kamu pasti mati. Ya. Jadi Tuhan sudah katakan,
kalau kamu makan, engkau pasti mati. Jadi inilah nubuatan Tuhan, sudah dia katakan lebih dahulu sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, ketika Tuhan berkata, pastilah engkau mati, Tuhan mengatakan, kalau kamu melanggar perintah jangan memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu, kamu akan mati. Kita tahu pelanggaran terhadap perintah Tuhan adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Meski demikian, Tuhan tidak ingin manusia itu binasa. Adam dan Hawa jangan sampai binasa. Itu adalah wujud kasih Tuhan. Sehingga pada saat itu juga Tuhan bernubuat bahwa untuk kelepasan manusia ini dari upah dosa itu, dia menjanjikan seorang penebus. Kita sudah baca itu dan belajar tentang itu, tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, fakta sejarah membuktikan bahwa dari nubuatan-nubuatan yang Tuhan sampaikan itu, dia telah menggenapi banyak, tepat seperti waktu yang dia tentukan. Kita ambil contoh. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan berfirman, penggalannya juga, oleh keturunanmu semua bangsa di dunia akan beroleh berkat. Dan kita bisa baca, memang Yesus itu lahir dari keturunan Abraham, lengkap tertulis setiap generasi. Nanti saudaraku baca dalam buku Matius ayat 1 sampai 17. Ya, itu lengkap semua sehingga kita bisa tahu, wah inilah rupanya garis keturunan sang penebus saya itu, ya. Nah, apa yang Tuhan nubuatkan itu kemudian dia genapi. Sang penebus itu telah lahir ke dunia ini dengan membawa Injil keselamatan itu. Sekarang kita melihat bahwa sejarah membuktikan firman Tuhan, nubuatan Tuhan itu tidak pernah gagal. Tidak satu pun dari nubuatan Tuhan itu yang pernah meleset. Jadi karena kegenapan nubuatan itu bisa kita lihat dari kegenapan sejarah, maka umumnya para pembelajar nubuatan itu untuk menghubungkannya dengan peristiwa menggunakan pendekatan sejarah atau yang disebut dengan historicism approach. Jadi kita pun nanti di dalam belajar harus menggunakan pendekatan itu, ya. Namun sementara kita menunggu kedatangan penebus kita yang kedua kali itu, kita di dalam hidup ini senantiasa berperang melawan godaan iblis, kemudian juga tuduhan-tuduhan yang disampaikan iblis dan tipuan-tipuan licik yang dia arahkan kepada kita. Iblis tujuannya jangan sampai seorang pun selamat. Nah, luar biasanya Tuhan menuliskan, menubuatkan juga kepada kita bagaimana kira-kira trik-trik penyesatan iblis itu. Sehingga kita bisa tahu yang mana jalan yang ditentukan Tuhan, yang mana jalan yang menuju kebinasaan, ya. Jadi melalui firman-Nya kita bisa belajar inilah jalan Tuhan, dan pelajaran itu kita hidupkan di dalam keseharian kita sehingga itu tertanam di kepala kita. Nah, ini harus sejalan dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam Ulangan 6 ayat 8. Nah, begitu juga Tuhan memberitahukan kepada kita, waspadalah. Inilah jalan-jalan kebinasaan itu. Jadi kita boleh pilih mana bisikan-bisikan yang datang dari roh kebenaran, mana bisikan-bisikan yang datang dari si jahat. Nah, sehingga ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita bisa melawan godaan atau penyesatan setan itu dengan berkata, ada tertulis. Bagaimana kita bisa berkata ada tertulis? Karena kita rajin belajar firman Tuhan, ya. Bagaimana cara Tuhan bernubuat? Ternyata Tuhan itu menubuatkan dengan cara yang berbeda-beda. Tuhan memberi nubuatannya dengan cara yang berbeda, ya. Yang pertama, Tuhan boleh bernubuat secara literal. Artinya tanpa perlu
penafsiran yang sulit kita bisa mengerti. Contohnya kita baca dari Lukas 1 ayat 31. Tuhan berbicara melalui malaikat kepada Maria begini, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak ada yang perlu dipertanyakan di situ, ya kan? Jadi kalau nubuat itu bersifat literal, maka kita mudah memahaminya. Tapi ada juga nubuatan itu yang Tuhan sampaikan melalui peragaan. Contohnya itu adalah korban bakaran sehari-hari dan juga pesta Paskah. Nah, pesta Paskah ataupun korban bakaran itu adalah memberikan suatu pelajaran bagi kita. Beginilah nanti sang penebus kita itu harus mati. Dia harus menyerahkan darah dan nyawanya supaya kita boleh selamat. Tapi dengan lambang atau dengan peragaan yang seperti itu, kita bisa berkata, oh iya, beginilah besarnya kasih Tuhan itu. Nah, cara yang ketiga, Tuhan juga bernubuat secara simbolik. Nah, kalau Tuhan bernubuat secara simbolik, maka ini memerlukan pembelajaran yang lebih teliti. Apa arti masing-masing simbol itu? Buku yang banyak menggunakan simbolik itu adalah buku Zakaria, Daniel, dan Wahyu, antara lain. Ya, nanti kita boleh lihat sendiri. Ya. Namun meskipun ada nubuat yang bersifat simbolik, nubuat itu akan dimengerti oleh pembelajar nubuatan. Seperti tertulis di dalam Daniel 12 ayat 10. Begini tertulis ya. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah, pertanyaannya, ya siapa orang bijaksana itu ya? Kalau orang fasik tadi Tuhan bilang tidak akan paham, tapi orang bijaksana akan memahaminya. Tentulah orang-orang yang bijaksana itu yang mencari kebijaksanaan daripada Tuhan, yang meminta hikmat itu kepada Tuhan, dan dia adalah orang yang senantiasa rindu untuk mencari kebenaran firman Tuhan itu. Dia menyerahkan hidupnya di dalam tuntunan Roh Tuhan. Orang ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keselamatan. Nah, kepada orang yang seperti inilah Tuhan itu akan memberikan hikmat dan menjadi orang bijaksana untuk mengerti firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kita semua, saudaraku sekalian, Bapak Ibu, mungkin anak-anak saya, serahkanlah segalanya kepada Tuhan, mintalah, maka Tuhan akan memberi. Tertulis dalam Matius 7 ayat 7. Nah, tapi sepanjang pembelajaran itu kita harus tetap berpegang pada prinsip. Nah, ada 5 prinsip belajar nubuatan. Prinsip yang pertama, biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Jangan pernah menduga-duga, karena semua yang kita cari itu jawabannya memang ada di Alkitab. Tuhan menyediakan jawaban itu di dalam bukunya yang utuh itu. Jadi apa yang kita pelajari harus kita pahami sesuai dengan ada yang tertulis di dalam Alkitab. Karena memang Alkitablah yang harus menjadi standar pembelajaran kita. Prinsip yang kedua, setiap orang yang ingin belajar firman Tuhan itu harus terdorong dari hati yang tulus, hati yang paling dalam, dan keinginan untuk mengerti firman Tuhan. Harus memiliki hati dan pikiran yang kosong, yang sadar bahwa saya ini adalah seorang bayi yang belum tahu apa-apa. Nah, kita tempatkan diri kita seperti itu. Kita meminta tuntunan Roh Kudus, Roh penolong yang Tuhan Yesus janjikan itu. Ya. Pertanyaannya, benarkah kita memang harus seperti bayi? Ya. Tadi ayat inti kita sudah bilang. Tapi mari kita ambil ayat yang lain yang mengatakan bahwa memang belajar firman Tuhan itu harus seperti bayi. Tertulis di dalam Markus 10 ayat 15. Ya. Saya ambil dari Markus 10 ayat 15.
Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Tuhan seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam kerajaan Tuhan." Nah, ini lebih tajam lagi ya, 1 Petrus 2 ayat 2. "Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Jadi memang kita harus bisa menempatkan kita seperti bayi yang semuanya itu harus diajari. Tapi karena kita bukan anak kecil, kita hanya perlu bersikap seperti anak kecil dalam tuntunan Roh Kudus. Ya. Prinsip yang ketiga, setiap pembelajar firman, khususnya nubuatan, harus sadar bahwa ada kalanya untuk memahami nats pada satu kitab, kita harus mencarinya di dalam kitab-kitab yang lain, ya. Seperti disebut oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 28 ayat 10. Saya baca mulai dari ayat 9 supaya dapat pokok pikirannya. "Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu." Itu ayat 9. Nah, ini ayat 10-nya. "Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu." Ya, agak bingung ya. Tapi karena ini sedikit membingungkan, saya kutip terjemahan bahasa Inggrisnya, ya. Mungkin ini saya percaya ini akan lebih mudah kita tangkap. Ayat 10 itu berbunyi seperti ini. "For precept must be upon precept. Precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little." Jadi perhatikan ini, Tuhan menyebutnya selalu 2 kali. Precept must be upon precept. Precept upon precept, line upon line upon line, here a little, there a little. Itulah pentingnya sampai Tuhan mengulang perkataan itu masing-masing seluruhnya 2 kali. Sekarang mari kita perhatikan satu persatu. Karena memang tadi di ayat 10 bahasa Indonesia agak susah kita mengerti ya. Mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, kita nggak tahu itu yang mana. Tapi sekarang apa arti precept upon precept? Nah, artinya bahwa satu ajaran itu haruslah dilandaskan ajaran yang lain. Tidak boleh satu ajaran di sini tidak sesuai dengan ajaran yang lain padahal topiknya sama, ya. Jadi harus berlandaskan ajaran yang sudah ada. Jangan menyimpang. Dia harus harmonis dengan nats tertentu pada kitab lain dengan topik yang sama. Kemudian line upon line. Ya, artinya bahwa kalau kita belajar firman Tuhan yang dinyatakan Tuhan pada generasi Adam, itu tidak boleh ada yang bertentangan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Itu dari generasi ke generasi, dari line upon line, itu semuanya harus harmonis. Tidak boleh juga ada yang bertentangan. Yang ketiga tadi, here a little and there a little. Jadi sedikit di sini, sedikit di sana. Tadi ini sudah kita sebutkan bahwa kita harus tahu kadang-kadang untuk memahami kitab Daniel, kita perlu cari di Matius. Dan mungkin juga sekaligus kita perlu cari di Wahyu. Nah, artinya di sini ayat-ayat satu kitab akan mendukung yang lain dan saling menguatkan. Dan itu akan membantu kita untuk mengerti firman Tuhan. Prinsip yang keempat, setiap pembelajar nubuatan harus bersedia disucikan dan dimurnikan dan diuji. Seperti yang tertulis dalam Daniel 12 ayat 10 tadi. Apa artinya diuji, dimurnikan, disucikan? Ketika kita belajar firman Tuhan, Tuhan itu maha besar, banyak kata-katanya terkadang kita tidak bisa selami. Jadi kalau hari ini kita belum menemukan, jangan putus asa. Mintalah Roh Kudus.
Tuhan pasti berikan, dan kita tidak akan dibiarkannya tidak mendapatkan apa-apa karena kita mencari Dia. Kerinduan Tuhan adalah ketika setiap orang datang mencari Dia. Nah, prinsip yang kelima, ya, kita perhatikan, kita amati, dan kita pelajari perkembangan sejarah dunia. Bagaimana peristiwa-peristiwa di dunia ini kita bisa lihat, itu menggenapi nubuatan Tuhan yang ini. Nah, contohnya, ada satu aliran agama yang kita tahu semuanya, yang namanya agama Yahudi, ya. Itu mereka kan bilang, nah, Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu belum lahir. Tapi benarkah? Tidak benar. Mengapa? Karena sejarah dunia membuktikan Tuhan itu sudah lahir. Bagaimana dunia memberi bukti itu? Ketika Tuhan Yesus sudah lahir, dunia mengakuinya dengan membuat catatan. Zaman sebelum Kristus, before Christ, dan zaman sesudah Kristus. Jadi tidak mungkin dunia mengakui hal yang tidak ada. Nah, begitulah kita belajar nubuatan. Tadi sudah kita sebut juga di depan, historicism adalah pendekatan yang paling ideal kalau kita ingin melihat kegenapan nubuatan Tuhan, ya. Oke, nah, kita tadi sudah membacakan Yesaya 28 ayat 9 dan 10. Sekarang kita lanjutkan dulu ke ayat 11 sampai 13. Nah, tertulis seperti ini. Ayat 11, sungguh bagi orang-orang yang berlogat ganjil dan orang yang berbahasa asing, Dia, yaitu Tuhan, yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Itu Tuhan firmankan. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Nah, jadi orang yang bijaksana itu yang mau belajar precept upon precept, line upon line, here a little, there a little. Tapi orang ini yang berlogat ganjil, berbahasa asing, tidak mau mendengarkan. Nah, ya, saya boleh baca ayat 13-nya, ya. Ini juga sama kalimatnya dengan yang tadi maksud saya. Maka mereka yang berlogat ganjil dan yang tidak mau mendengar ini, maka mereka itu akan mendengarkan firman yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh tertelentang, terluka, tertangkap, dan tertawan. Mengapa begitu? Karena mereka tidak mendengar. Itu sebabnya Tuhan bilang di ayat ini, kalaupun mereka itu berjalan, mereka akan jatuh tertelentang karena tidak mencari hikmat itu kepada Tuhan. Dia adalah bahagian daripada orang fasik itu, mereka ini. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengatakan mereka itu akan jatuh tertelentang, bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, tapi karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan, ya. Oke, mari kita teruskan. Prinsip belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, belajar nubuatan Tuhan yang berbunyi sedikit di sini, sedikit di sana, sebenarnya bukan hal yang baru. Coba kita perhatikan, dan saya yakin saudaraku sekalian, Bapak Ibu, mungkin anak-anak Ibu yang masih muda atau yang sedang belajar sebagai siswa atau mahasiswa teologi, ya. Di dalam Alkitab ini selalu ada catatan di bawah. Inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya untuk memahami itu kita perlu baca dari sini, baca dari sana. Saya ambil satu contoh, ya, untuk ilustrasi kita. Kalau kita membaca Matius 24 ayat 15. Matius 24 ayat 15. Tertulis seperti ini, ya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maaf, ya. Nah, di catatan bawah ini ditulis di sini. Coba lihat. Daniel 9 ayat 27. Oke?
Tentu kita akan cari ke sana. Begitu kita sampai di Daniel 9 ayat 27, maka di sana kita dituntun lagi. Lihat lagi Markus 13 ayat 14. Nah, itulah dia konsep sedikit di sini, sedikit di sana. Jadi itu bukan hal yang baru dalam Alkitab. Dan puji Tuhan, itu sudah ditulis oleh para penulis ini dengan cara yang demikian, dan itu sangat membantu kita untuk belajar Alkitab. Oleh karena itu, ya, suatu ajaran inti dari apa yang kita bicarakan ini dari 5 prinsip itu adalah satu ajaran harus harmonis dengan ajaran-ajaran yang lain. Tidak ada boleh bertentangan satupun mulai dari pemahaman kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, oleh karena itu, jika ada orang yang mengaku atau mencoba menyampaikan satu ajaran yang baru, itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah ada. Kita ambil contoh yang harmonis senantiasa, ya. Kita ambil satu contoh untuk menunjukkan itu. Kita baca Daniel 7 ayat 13, ya. Daniel 7 ayat 13. Saya ambil penggalannya saja. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seperti anak manusia. Saya mau garis bawahi, tampak datang dengan awan-awan, ya, seperti anak manusia. Kita baca lagi Matius 24 ayat 30, ya. Pada waktu itu akan tampak anak manusia di langit, dan semua bangsa-bangsa di bumi akan melihat anak manusia itu datang di awan-awan, ya. Daniel 7 ayat 13 bilang tampak di awan-awan, Matius bilang dia akan datang di awan-awan. Kita ambil Alkitab paling ujung, Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, dia datang di awan-awan dan semua mata akan melihat dia. Ayat ini Daniel, Matius, Wahyu harmonis, tidak ada yang bertentangan, ya. Jadi itu precept upon precept, line upon line, ya. Ayat ini cukup jelas karena ini bersifat literal, ya. Ia datang di awan-awan, semua mata akan melihat, semua bangsa akan melihat kedatangan anak manusia itu. Tidak perlu penafsiran lain. Nah, kalau ditanya untuk apa Tuhan Yesus datang? Ya. Kita tahu pasti jawabannya adalah untuk menjemput orang-orang yang layak dia bawa ke dalam kerajaannya, ya. Saya baca Kisah 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Dan kita yang masih hidup, yang merupakan umat yang sisa dari yang banyak yang hidup ini, ya kan, akan diangkat bersama-sama. Kita yang hidup dengan mereka yang baru bangkit dari kubur itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa, ya. Demikianlah kita akan selamanya bersama Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau waktu menjemput kita, semua mata akan melihat dan kita akan diangkat. Ketika nanti Tuhan Yesus itu datang, dia tidak menginjak bumi. Yang kedua kali, ya. Yang kedua kali. Nah, jadi kalau sekarang mungkin Bapak Ibu sudah mendengar, adik-adik sekalian, anak-anak Ibu sudah ada yang mendengar ajaran yang baru yang mengatakan ada pengangkatan rahasia, secret rapture. Jelas itu tidak alkitabiah, tidak precept upon precept, tidak line upon line, tidak juga ada yang mendukung di ayat-ayat lain. Jadi jangan percaya, karena Tuhan Yesus bilang semua yang tidak sesuai dengan Alkitab itu adalah ajaran guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Tuhan bilang hati-hati terhadap ragi orang Farisi, ya. Oke, jadi yang benar adalah kita semua nanti sekali angkat. Tidak ada secret rapture, naik satu, tinggal satu. Seperti saya pernah lihat itu di
YouTube ya, itu tidak benar. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi itulah sebabnya kita perlu belajar Alkitab. Kalau kita memang merindukan kerajaan Tuhan itu, carilah Dia. Selagi Ia berkenan. Kitab Yeremia bilang begitu ya. Jadi ingat saudara-saudaraku, kita semua hanya akan tahu apakah ajaran baru itu palsu atau tidak jika dan hanya jika kita belajar firman itu dengan sungguh-sungguh dan mengerti jalan-jalan Tuhan. Dalam belajar nubuatan, tentu kita tidak salah kalau kita mengambil atau merujuk kepada orang-orang bijaksana yang Tuhan sudah pakai pada masa-masa sebelum kita untuk menjelaskan nubuatan. Itu sangat membantu. Tidak juga salah kalau kita pun belajar kepada pendeta atau orang misionaris yang kita yakini dia bisa membantu kita, tapi tetap tuntunan Tuhan. Jadi kalaupun kita belajar, sama-sama kita di dalam roh dan kebenaran. Apapun yang kita dapatkan dari rujukan, kita dapatkan dari pemahaman kita sendiri. Satu hal yang harus kita pegang, seperti nasihat Rasul Paulus, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan tetap kita bersandar pada prinsip belajar nubuatan. Nah demikian juga halnya apa yang sudah kita dengar, kita pelajari selama ini dari channel Jalin Kasih, khususnya nanti tentang nubuatan ini, kita selidik ulang secara pribadi supaya kita sama-sama bertumbuh. Karena keselamatan itu adalah pribadi, tidak bisa kolektif. Apapun ceritanya, kita harus cari sendiri. Karena masih banyak firman Tuhan ini yang tidak tersampaikan, apalagi terungkapkan. Nanti boleh baca Yohanes 21 ayat 25 ya. Tuhan bilang kalau semua harus ditulis, dunia ini pun tidak cukup untuk menempatkan tulisan itu. Oke, saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Oleh karena itu mari kita saling berbagi, mari kita saling mengisi. Ya, dengan mengenal jalan Tuhan, kita tidak akan jatuh ke dalam penyesatan iblis. Ya, sekali lagi saya sampaikan, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar atau boleh kirim pertanyaan itu ke WA pribadi saya ataupun ke email seperti tertulis di bawah ini. Ya. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Ya, kesimpulan yang pertama. Kesimpulan ketika kita belajar nubuatan ya. Biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, jangan menduga-duga. Yesaya 8 ayat 20. Yang kedua, datanglah kepada Tuhan seperti sifat seorang bayi. Mintalah pertolongan Roh Kudus, karena Dia akan mengajari kita sesuai janji Tuhan Yesus. Yang ketiga, ujilah apakah pemahaman yang kita dapatkan bersama-sama dengan teman kita. Kita kumpulkan juga dengan pendahulu-pendahulu kita. Kita cari tahu apakah ini sudah precept upon precept, line upon line, dan sejalan ketika kita membandingkan here a little, there a little. Yang keempat, bersedialah disucikan, dimurnikan, dan diuji. Jangan mudah menyerah, bertekunlah senantiasa. Yang kelima, jika kita mendengar atau merujuk pelajaran yang sudah kita dapatkan, maka kita perlu perhatikan apakah pelajaran sejarah ini, bukti-bukti sejarah yang terjadi itu memang menggambarkan kegenapan nubuatan Tuhan, sehingga kita bisa melihat, oh, percayalah, nubuatan Tuhan itu tidak satu pun yang gagal, tidak satu pun yang meleset. Kita hanya mencoba melihat bagaimana peristiwa itu sudah terjadi dan menggenapi nubuatan Tuhan. Sampai sini pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali. Sekali lagi, mari kita bersemangat. Karena kerajaan Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat. Sebelum kita berpisah, kita tutup dengan doa. Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang Maha Pengasih,
Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan mengungkapkan jalan-jalan bagi kami untuk mengenal Engkau, untuk belajar dengan mudah ya Bapak. Lebih terarah ya Bapak untuk mengerti firman-Mu yang menjadi jalan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapak. Bapa, di dalam nama Yesus selalu boleh menjadi sandaran kami untuk perjalanan hidup kami, menanti penebus kami Tuhan, untuk kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih Bapa atas sukacita yang Tuhan tanamkan di dalam setiap hati kami masing-masing akan keselamatan yang Tuhan janjikan. Dalam nama Yesus Bapa, kami yakin, kami percaya Tuhan akan menuntun kami. Amin.